diketahui dosis obat paracetamol adalah 10 mg per mililiter dan larutan stok untuk 10 ml adalah 0,51 ml per 5 ml. Nah, di sini ada tabel kurva baku, ada data konsentrasi dalam ppm dan juga absorbansi. Untuk 1 ppm absorbansinya 0,049, 2 ppm absorbansinya 0,102, 3 ppm 0,157, 4 ppm 0,195, dan 5 ppm 0,300. Nah, dari tabel kurva baku ini, kita akan mendapatkan nilai ABR dari hasil regresi antara konsentrasi versus absorbansi menggunakan kalkulator. Didapatlah nilai A minus 0,017, B 0,059, dan R 0,984. Setelah itu ada tabel data intravena, ada T dalam menit dan juga absorbansi. Untuk 30 menit absorbansinya 2,311, 60 menit absorbansinya 1,556, 90 menit absorbansinya 0,778, 120 menit absorbansinya 0,490, dan 150 menit absorbansinya 0,260. Setelah itu ada tabel perhitungan, di mana dari tabel perhitungan ini kita akan mencari nilai regresi dari orde 0 dan juga orde 1. Nah, untuk menentukan orde 0, kita harus menregresikan antara T versus CP. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai ABR-nya A 44,854, B minus 0,291, dan R minus 0,967. Nah, untuk orde 1, kita akan meregresikan antara T menit versus log CP menggunakan kalkulator. Setelah itu, kita akan mendapatkan nilai ABR-nya. A 1,853, B minus 0,007, dan R minus 0,997. Setelah kita menghitung orde 0 dan juga orde 1, kita akan melihat R mana yang lebih mendekati plus minus 1. Nah, dari hasil perhitungan tadi, yang mendekati plus minus 1 adalah orde 1. Jadi, orde 1 lah yang akan kita gunakan untuk menentukan parameter farmakokinetik selanjutnya. Data yang kita peroleh merupakan data orde 1 karena merupakan hasil dari regresi linier di mana R yang mendekati 1 merupakan orde 1, sehingga untuk penentuan parameter farmakokinetik selanjutnya kita berdasarkan dengan parameter orde 1. Dengan penentuan K atau ketetapan laju eliminasi dengan rumus K sama dengan min B dikali 2,3, di mana nilai B didapat dari orde 1, yaitu B sama dengan min 0,007, di mana dimasukkan ke dalam rumus tadi, sehingga K sama dengan min dalam kurung min 0,007 dikali 2,3, sehingga didapat hasil yaitu 0,016 menit. Baik, di sini kita masuk ke poin B, yaitu penentuan T setengah atau menentukan waktu paruh pada obat. Jadi untuk rumus T setengah adalah T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Untuk nilai K yang kita masukkan adalah nilai K yang telah kita cari pada sebelumnya di poin A, yaitu 0,016. Sehingga kita memasukkan nilai K tersebut ke dalam rumus T setengah, yaitu T setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan 0,16, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 43,312 menit. C, yaitu menentukan volume distribusi obat. Rumus volume distribusi yaitu VD sama dengan fraksi dikali
dosis obat dibagi antilog A, di mana fraksi pemberian obat tersebut secara intravena, sehingga fraksinya 100% atau sama dengan 1, dikali dengan dosis paracetamol, yaitu 10 mg per mili dibagi antilog A. Nilai A yang sudah didapat dari hasil regresi yaitu 1,853 dan diperolehlah hasil volume distribusi sebesar 0,14028 liter. D. Mencari nilai AUC atau area di bawah kurva. AUC mencerminkan jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. AUC merupakan area di bawah kurva kadar obat dalam plasma. Adapun rumus AUC sebagai berikut. A. AUC untuk tiap waktunya menggunakan nilai CP yang terdapat di tabel CP. Kemudian TN didapat dari nilai waktu di tabel. B. AUC TN hingga T tak terhingga, di mana CP N akhir didapat dari nilai CP akhir di tabel per nilai K yang didapat dari penentuan laju eliminasi. Kemudian C. AUC T0 sampai dengan T tak terhingga menggunakan nilai F dikali DO per VD dikali K. F sama dengan fraksi, DO dosis obat, VD volume distribusi, dan nilai K. AUC TN sampai T tak terhingga menggunakan CPN akhir per K. CPN akhir menggunakan 4,694 per 0,016. Hasilnya 293,375 mikrogram menit per mililiter. AUC T0 sampai T tak terhingga menggunakan rumus F dikali DO per VD dikali K. F-nya yaitu 1 dikali 10 per 0,14028 dikali 0,016 sama dengan 10 per 0,002241. Mendapatkan hasil 4.456,327 mikrogram menit per mililiter. Selanjutnya, mencari AUC tiap waktunya, yaitu dengan rumus AUC TN-1 sampai TN sama dengan CPN plus CPN-1 per 2 sama dengan TN per TN-1. A. AUC 30 sampai 60, di mana CPN-nya menggunakan CP60 yaitu 26,661 ditambah CP dari 30 39,457 per 2 dikali dengan T60 yaitu 60 dan T30. Hasilnya 991,77. Kemudian yang B, AUC 60 sampai 90 menggunakan CPN dari 90 yaitu 13,474 ditambah CP 60 yaitu 26,661 per 2 dikalikan dengan waktu 90 dikurang 60, hasilnya 602,025. Kemudian AUC 120 sampai 90, di mana CPN-nya menggunakan CP 120 yaitu 8,593. Kemudian CPN-1 yaitu CP90 menggunakan 13,474 per 2 dikali dengan waktu 120 dikurang 90 dengan hasil 331,005. Kemudian D, AUC 150 sampai 120 menggunakan CPN dari 150 yaitu 4,694 ditambah dengan CP N-1 8,593 per 2 dikali 100 waktu 150 dikurang 120 dengan hasil 199,305. Setelah mendapatkan hasil AUC tiap waktunya, maka dijumlahkan semua hasil AUC dengan hasil 2124,105. Setelah dapat hasilnya, mari kita hitung persen AUC ekstrapolasinya dengan rumus AUC TN sampai T tak terhingga per jumlah
hasil AUC dikali 100%, di mana AUC TN sampai Theta terhingga yaitu 293,357 per 2124,105 dikali 100%, dengan hasil 13,811%.